Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Kesempatan yang terbaik menyediakan hati kita dan pikiran kita untuk datang pada Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Yesus, asamu besar, rahmatmu bagiku. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Kami berseru, kami mengandalkan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Yesus dan anugerah-Mu Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh Yesus, kebaikan-Mu Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, sejauh timur dari barat, Engkau melempar dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sekali lagi katakan, sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan
kebaikan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, mari katakan dengan kesungguhan hati. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandangi hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, oh, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan, oh, oh, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yesus, pengampunan-Mu besar. Haleluya. Engkau tak mengingat-ingat setiap dosa kami lagi Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Kau layakkan kami menyebut-Mu Bapa. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari yang indah. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena pengampunan-Mu memberikan kehidupan kami bisa menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami.
buat keluarga yang terindah yang Tuhan sudah titipkan, buat segala hasil karya kami, hasil pekerjaan tangan kami, mungkin buat anak-anak kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Itu semua pemberian yang terbaik dari Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini ajari kami seperti seorang murid Tuhan. Sandangan mata dan telinga rohani kami, hati kami persiapkan untuk Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan, sebab hamba-Mu terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan membahas tentang pengampunan yang tanpa batas. Ya, beberapa waktu yang lalu, waktu komsel anak muda, ada seorang anak muda itu bertanya kepada saya, Bapak Ibu. Dia tanya, kok untuk pengampunan itu sebenarnya bagaimana sih? Maksudnya apakah tidak mengingat-ingat lagi, atau hanya sekedar istilahnya, ya udahlah, aku maafin kamu, tapi aku tidak mau ketemu kamu, atau gimana dan sebagainya. Aku bilang sama dia gini, Bapak Ibu, saya berkata bahwa yang namanya pengampunan itu selain kita tidak mengingat-ingat lagi, kita tidak memperhitungkan lagi dosanya, kita tidak memperhitungkan lagi kesalahan yang sudah dibuat orang itu terhadap kita. Seringkali ketika kita berhubungan dengan orang itu, memang mungkin itu teringat lagi atau tidak sengaja teringat, karena itu memang sudah terekam dalam hati kita, jiwa kita. Ya. Nah, sama seperti ilustrasi tembok, begitu sudah terlubang kena paku, ya, tembok itu sulit untuk dipulihkan. Dia harus benar-benar, maksudnya harus ditambal. Nah, itu kita butuh kasih Tuhan untuk bisa memampukan kita untuk menambal hati kita yang berlubang itu untuk bisa mengampuni orang lain, Bapak Ibu. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu yang tentang pengampunan yang tidak terbatas ini, tanpa terbatas ini. Kita mau buka Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Saya hanya akan membahas tentang 2 ayat ini, sebab ada hal yang menarik di dalam 2 ayat ini, Bapak Ibu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ya. Jawaban Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Perkataan Yesus ini menarik Bapak Ibu. Apa yang disebutkan Yesus untuk kita harus mengampuni seseorang itu 70 kali 7 ini, sebenarnya itu menggambarkan tentang pengampunan itu yang tidak terbatas. Kok bisa? Dari mana penjelasan hanya 490 kali ini disebutkan sebagai memberikan pengampunan yang tidak terbatas? Yang pertama Bapak Ibu, ya, pengampunan sebanyak 490 kali itu bukan akumulasi dari banyaknya saudara yang dimiliki Petrus. Apa yang dikatakan Petrus tadi di ayat yang ke-21 mengatakan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, kata saudaraku itu bukan jamak Bapak Ibu, tapi sedang mengacu pada seseorang tunggal. Ya. Jadi mengampuni 490 kali itu bukan berdasarkan dari banyaknya orang untuk mengampuni hidup kita. Ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi 490 kali itu berlaku untuk setiap orang yang menyakiti hidup kita. Oleh sebab itu perkataan Yesus ini, ya,
mengajarkan batas pengampunan ke setiap orang itu adalah 490 kali. Dan apakah mungkin seseorang berbuat kesalahan kepada kita sebanyak 490 kali? Ya, mungkin bisa dibuat, tapi enggak mungkin dibuat-buat seperti itu Bapak Ibu. Sebanyak itu, ya. Nah, hal yang kedua yang menarik dari perkataan dari dua ayat ini Bapak Ibu, yang kedua adalah bahwa pengampunan sebanyak 490 kali itu bukan akumulasi dari banyaknya hari atau waktu. Jadi hari ini nyakiti aku sudah 10 kali, besok nyakiti aku lagi 20 kali, nyakiti aku 10 kali lagi. Dan itu terakumulasi selama beberapa tahun sehingga sampai 490 kali itu menjadi batas kita. Tidak Bapak Ibu. Apa yang diperkatakan Tuhan Yesus mengenai pengampunan sebanyak 490 kali itu, yang dimaksud Yesus hanya dalam satu hari. Loh, kok bisa? Padahal di ayat itu tidak ada tertulis itu per hari. Nah, menariknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan yang di ayat 22 itu, ya, itu ada tanda bintang yang menyertai perkataan Yesus itu, ya, yang artinya bahwa firman Tuhan itu merujuk pada satu perkataan Yesus yang lain mengenai ayat itu. Nah, kita bisa melihat di dalam Lukas 17 ayat 4 yang merujuk tadi di Matius 18 ayat yang ke-21 dan 22 itu Bapak Ibu, ya. Kita buka Lukas 17 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Engkau harus mengampuni dia. Oh, mohon maaf, itu bintangnya di ayat 21 ya Bapak Ibu, bukan di ayat 22 ya. Nah, ayat ini Lukas 17 ayat 4 ini menjelaskan kenapa kok Petrus ini bisa bertanya kepada Tuhan, memberikan jumlah apakah sebanyak 7 kali, itu berdasarkan dari pengajaran Yesus di dalam Lukas 17 ayat 4 ini Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Jadi dikatakan bahwa bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, perkataan Yesus inilah yang menjadi pemikiran dari Petrus, apakah aku harus mengampuni saudaraku itu sebanyak 7 kali Tuhan, sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Tapi tidak Bapak Ibu, ya. Petrus mengatakan bahwa konteksnya itu adalah apakah 7 kali itu dalam satu hari seperti apa yang diperkatakan Yesus. Dan Yesus menjawab juga yang menyatakan bahwa dalam satu hari itu kita harus bisa mengampuni seseorang sebanyak 490 kali. Ya Bapak Ibu, jadi pengampunan sebanyak 490 kali itu bukan akumulasi dari banyaknya hari atau waktu, tapi yang dimaksud Yesus itu adalah dalam satu hari. Jadi hari berikutnya, kalau misalnya hari ini seseorang berbuat salah kepada kita itu sebanyak 25 kali, maka di hari berikutnya itu harus direset mulai dari nol lagi. Kita tidak boleh memperhitungkan lagi kesalahan orang itu di masa lampau. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pernyataan Yesus inilah yang membuat saya yakin bahwa kita tuh harus belajar untuk bisa mengampuni dengan tanpa batas. Tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi kesimpulan saya Bapak Ibu,
Pengampunan itu keputusan sebenarnya Bapak Ibu. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Kalau berbicara soal bisa atau tidak bisa, itu akan membuat kita memilih-milih jenis kesalahan yang bisa diampuni dan tidak bisa diampuni Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau atau tidak mau, itu bukan berbicara soal memilih-memilih kesalahan. Tetapi tidak peduli apapun jenis besar atau kecilnya dosa itu terhadap kita, ya. Mau enggak kita itu memberikan pengampunan? Itu pertanyaannya. Mau atau tidak mau? Terkadang yang membuat jawaban kita tidak mau adalah kita masih belum bisa menerima dengan ego kita. Harga diri kita mungkin terinjak-injak. Mungkin dia sudah menipu dan kita sudah mengalami kerugian yang tidak bisa dikembalikan lagi terhadap hidup kita. Tapi bukan bicara soal bisa atau tidak bisa Bapak Ibu. Mau atau tidak mau. Artinya kalau Bapak Ibu mau, butuh yang namanya kerendahan hati dalam kehidupan kita untuk mau mengampuni orang itu, untuk orang lain itu. Bagaimana caranya kok bisa kita mengampuni orang lain itu? Butuh kasih Tuhan, butuh kita merasakan, merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita yang berdosa ini Bapak Ibu, kita ini yang setiap hari mungkin berbuat satu kesalahan atau dosa pun, Tuhan berkata, aku tidak akan mengingat-ingat lagi dosamu. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita tidak bisa mengampuni orang lain? Sebab perintah firman Tuhan sangat jelas Bapak Ibu di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah hidup kita, jiwa kita mau nggak diampuni oleh Tuhan? Pasti kita mau diampuni oleh Tuhan. Kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, berikan pengampunan itu juga kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Saya yakin kita pasti bisa untuk mengampuni orang lain. Mari minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, hati dari Tuhan untuk mampu bisa mengampuni orang lain. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi mari katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan,
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, oh, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang engkau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk bisa mengampuni seseorang dengan tanpa batas. Hari ini mari Bapak Ibu kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah masih ada orang yang mungkin kita benci, mungkin kita tidak mau ketemu sama orangnya, mungkin kalau lihat wajahnya terasa nek, nggak mau ketemu. Apakah masih ada seseorang yang kita benci Bapak Ibu? Kalau memang itu ada, mari Bapak Ibu jangan ambil waktu yang sia-sia, tapi hari ini ambil waktu yang tepat untuk bisa mengampuni orang itu. Kita bisa melepaskan pengampunan itu supaya apa? Damai sejahtera Allah itu turun dalam kehidupan kita. Dan supaya apa? Setiap persembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu bisa diterima oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mau Tuhan mengambil komitmen untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada setiap hati kami. Karena Engkau pun juga mengajarkannya. Yesus pun telah mengajarkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Karena kami mau Tuhan hidup kami senantiasa berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti saat teduh. Kau memberkati setiap hidup mereka, dalam setiap aspek hidup mereka. Engkau berkati Tuhan. Jikalau ada yang sakit Tuhan, kiranya kesembuhan itu mengalir dalam kehidupan mereka. Engkau menjamah di tempat mereka berada Tuhan. Karena hamba-Mu percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu bisa Kau alirkan Tuhan. Engkau menjamah Tuhan. Dan jemaat Tuhan bisa mengalami kesembuhan. Kami mau percaya dengan iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pekerjaan kami. Berkati setiap usaha kami. Berkati setiap anak-anak kami. Berkati setiap suami, istri dan keluarga kami Tuhan. Semuanya di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.